Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnul Murida. Saya dari Prodi D4 Kesehatan Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama saya, di mana dosen pengampu mata kuliah agama Islam yaitu Bapak Nanang Hosim, SPD MPD. Di sini saya mengambil topik mengenai memahami kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam topik ini, saya akan menjelaskan tentang contoh nyata dari kemajuan iptek, contoh dalam realisasi kehidupan sehari-hari, contoh realisasi dampak positif dan negatif iptek dalam kehidupan sehari-hari, realisasi ayat Al-Quran mengenai orang yang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Serta di sini saya akan menjelaskan apakah kemajuan iptek sudah digunakan memahami kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama adalah pengertian ilmu dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti atau bermakna tahu atau mengetahui. Ilmu adalah kemampuan seseorang dalam memahami bidang tertentu yang dihasilkan dari usaha yang sistematik, menggunakan metode tertentu untuk bisa menjelaskan gejala tertentu dalam bidang keilmuan. Sedangkan kata teknologi sendiri merupakan hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan. Keberadaan teknologi menjadi peranan penting dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang dari masa ke masa dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Agama Islam menjadikan ilmu sebagai pegangan bagi pemeluknya. Di dalam Al-Quran terdapat 80 ayat tentang ilmu, 63 ayat bermakna anjuran untuk berpikir, 45 ayat mengajarkan untuk melakukan pengamatan, penalaran, pengamatan secara seksama, 16 ayat keutamaan tentang orang yang menggunakan akalnya, serta 24 ayat yang menerangkan untuk menjauhi kebodohan. Yang kedua adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah. Contoh realisasi dari ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini kita dapat mengambil makna sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan bahwa dengan kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, maka derajat kita pun akan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat ini pula kita mempunyai semangat untuk lebih giat dalam menuntut ilmu, guna untuk mendapatkan kedudukan yang baik dan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita mempunyai ilmu yang tinggi dan banyak, akan tidak ada artinya di mata Allah jika kita tidak merealisasikannya atau membagikannya ke orang lain. Dan juga jika kita mempunyai ilmu yang masih sedikit tetapi kita tetap membagikannya kepada orang lain, itu mempunyai nilai yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mempunyai ilmu yang tinggi tetapi tidak dibagikan kepada sesama manusia, akan percuma. Ayat kedua yaitu surah Al-A'la ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Surat Al-Akhlaq tersebut memerintahkan untuk membaca, namun tidak sebutkan secara spesifik apa yang harus dibaca. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa arti dari kata Iqra adalah membaca. Namun, makna redaksinya menggunakan kata umum, sehingga hal yang bisa dibaca adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Membaca Al-Quran menjadikan kita mengetahui isi kandungan di dalamnya, meliputi alam semesta berserta dengan fenomenanya, dengan menggunakan akal sebagai alat untuk menganalisa dan menjadikan alam sebagai laboratorium untuk manusia. Teknologi. Contoh kecil dalam ibadah sholat yang biasa digunakan dalam lingkungan manusia. Baju yang dipakai menutup aurat sebagai syarat sah sholat jika tanpa teknologi yang canggih akan memerlukan proses produksi yang lama. 2. Air untuk bersuci dalam kemudahannya menggunakan pompa air dan tondok agar tidak kehabisan air meskipun listrik sedang mati.
dan salah satu ibadah yang menjadi harapan semua umat Islam yaitu berhaji. Jika tanpa teknologi pesawat, waktu tempuh akan menjadi sangat lama. Dengan adanya pesawat, jemaah haji Indonesia bisa memberangkatkan puluhan kloter setiap tahunnya beberapa bulan sebelum pelaksanaan haji. Contoh realisasi kemajuan iptek dalam bidang agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya kemajuan teknologi, kita dengan mudah mengakses ceramah-ceramah baru, baik itu melalui televisi, handphone, laptop, dan sebagainya. Kedua, kita dengan mudah mengakses Al-Quran di saat kita lupa untuk membawanya, karena sudah ada aplikasi khusus Al-Quran. Yang ketiga, dengan kemajuan iptek, kita dapat mendengarkan suara sholawat serta orang yang bertilawah yang sangat merdu melalui berbagai jenis speaker, baik itu suara sholawat ataupun suara orang yang bertilawah, dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, dengan kemajuan iptek yang menciptakan mic, sehingga suara azan di masjid dapat terdengar oleh banyak orang melalui mic tersebut. Kelima, dengan kemajuan iptek, akses pembelajaran dengan mudah dicari melalui Google maupun aplikasi lainnya. Keenam, dengan kemajuan iptek, alat-alat yang digunakan untuk bercocok tanam tidak susah lagi. Tinggal ditekan tombol aktif, maka akan jalan sendiri dan dengan mudah mengolah bahan pokok seperti padi, kedelai, dan jagung. Dan yang terakhir, jika ditanya apakah kemajuan iptek ini sudah direalisasikan dalam kehidupan nyata, tentu saja sudah. Dengan kemajuan iptek ini banyak sekali yang merasa terbantu, sebab segala hal yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan adanya alat-alat canggih. Selanjutnya adalah dampak positif dari kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunjang kegiatan positif. Contoh kegiatan positif ini yang sudah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat dengan mudah masyarakat untuk mengakses ceramah-ceramah, sholawat, tadarus, dan sebagainya. 2. Memudahkan komunikasi antar manusia. Contoh yang dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata adalah seperti anak kuliah yang pergi merantau mencari ilmu, serta jauh dari para orang tua. Tetapi dengan adanya teknologi seperti handphone, kita dengan mudah untuk bisa melihat wajah orang tua kita melalui video call. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika ada tugas yang diberikan oleh para dosen yang mungkin kita tidak terlalu paham, lalu kita bisa mengakses kembali pembelajaran tersebut melalui Google. Dampak negatif kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, carding. Contoh kejahatan ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya melalui kartu ATM. Kedua, ketergantungan dan membuat malas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari biasanya jika kita khususnya para remaja, jika sudah memegang handphone akan malas untuk melakukan kegiatan lain. Dan yang terakhir, mengandung banyak unsur kekerasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan yang direncanakan dengan saling kontak melalui media sosial. Kesimpulan, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat dipertunjukkan dalam bahasa nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju. Yang terakhir, orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran mengelali golongan ini dengan berbagai gelar mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Demikian penjelasan saya mengenai memahami kewajiban menutur dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.